Saya sering menyampaikan ada satu hadis Nabi yang hadisnya sangat menakutkan. Para ulama juga penjelasannya, berbagai penjelasan ulama yang saya baca itu juga menakutkan. Tapi nampaknya masih biasa sekali di kita dan kita anggap biasa. Padahal ancamannya neraka, wal'iyadzubillah. Umpamanya Nabi SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya niatnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia menuntut ilmunya karena ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Hadis seberat itu sampai saya tuh baca berbagai penjelasan ulama, Ustaz, termasuk ulama-ulama hari ini, para mufti. Saya khawatir jangan-jangan saya salah paham. Menurut saya sih gamblang, tapi kok kita biasa sekali ya. Orang sekolah, ternyata tujuan terbesarnya nyari kerja, dapat duit, nyari kerjaan, dapat jabatan. Kalau sekolah di Khotimah itu nanti itu lulusannya biasanya gampang nyari kerja. Oh, biasanya. Dan itu dibiarkan. Kalau saya sih nggak akan saya biarkan, akan saya terapi karena kasihan. Saudara kita yang punya niat seperti itu kasihan. Bukan dunia loh, urusannya akhirat, urusannya neraka. Coba urusan neraka. Hadis lain Nabi SAW mengatakan, man ta'allama al-ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bihis sufaha wa yasrif wujuhan nasi ilaih fannarun nar. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu untuk supaya dia bisa berbangga dengan ilmuwan lain, bisa duduk sejajar kita, Ustaz. Saya juga punya ilmu, Ustaz punya ilmu, kita bisa duduk bersama, ya kan? Kita bisa orang untuk bangga-banggaan di depan ulama lain, depan ilmuwan lain, atau untuk liumari bihis sufaha, atau untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berilmu. Karena punya ilmu kalau debat menangan, Ustaz. Punya dalil, punya logika, punya data. Atau ini yang banyak nih, bahaya nih, untuk memalingkan wajah manusia agar semua ngelihat saya. Makanya saya sering bilang, yuk para ilmuwan jujur. Sebenarnya kita ini mengajarkan Islam ini ke masyarakat, ke siapapun, ke anak didik kita. Sebenarnya kita lagi mengumpulkan penggemar, atau kita sedang mendidik umat yang jujur sama Allah. Allah nggak bisa dibohongi. Koreksi hati masing-masing. Kalau penggemar itu tadi, penggemar itu orang dipalingkan wajah supaya ke sini, ngumpul di sekitar saya. Makanya gampang menilainya. Saya akan gampang tersinggung kalau mereka pergi atau bubar dari sekeliling saya. Padahal kadang kebenaran bukan di sini tempatnya, di majelis yang sana. Kalau betul karena al-haq yang kita sampaikan, saya justru akan katakan pergilah ke sana, yang ini salah, saya salah. Tapi kalau mengumpulkan penggemar, jangan pergi, itu nggak benar, itu nggak bagus, tetap di sini. Liyasrif wujuhan nas ilai. Kata Nabi, fannar, annar, waliyadzubillah, neraka, kata Nabi. Masa hadis sebesar ini tentang ilmu kelewat? Kan nggak mungkin kelewat dari kita. Tapi kemudian ketika terjadi pada orang tua murid yang sekolah di tempat kita, masa kita biarkan? Kalau alasannya itu biarin aja Pak, niat masing-masing. Loh, sejak kapan kita diajari untuk tidak peduli pada saudara yang salah? Itu siapa yang ngajari? Kan tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Enggak ada muslim enggak peduli sama saudaranya, enggak ada.